Jadi untuk industri retail ini Indonesia masih paling terdepan dalam pertumbuhan ya dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya dengan CAGR 9,2% yang dihitung dari 2022 hingga 2025. Nah, pertumbuhan ini terbagi dari beberapa segmen, yaitu adanya elektronik, baju, dan juga lain-lainnya juga. Untuk active lifestyle ini kita melihat adanya didorong dengan masifnya demografi Indonesia yang ada di Gen Z dan juga di milenial. Nah, pertumbuhan ini untuk baju dan juga sepatu adanya pertumbuhan yang paling tinggi yaitu di 11,5%. Jadi untuk mendorong paling besar ada di baju dan sepatu nanti. Nah, untuk total kontribusinya memang masih paling besar dari segmen elektronik. Untuk penurunan dalam athleisure product pada grafik yang di kanan itu dikarenakan adanya pandemi kemarin dan kami melihat bahwa pertumbuhan di 2020 sampai sekarang masih tren naik dan juga telah melewati dari level pre-pandemi. Ya, next. Untuk industrinya, retailer masih optimis atas penjualannya, di mana penjualan di Desember ini masih tergolong tinggi dilihat dari RSI di Indonesia di grafik kiri atas, karena didorongnya oleh seasonality, yaitu libur akhir tahun. Namun, dengan adanya inflasi yang ada di bulan kemarin, dapat meredam dari pertumbuhan dan juga dorongan tersebut. Kemudian untuk CCI-nya atau Consumer Confidence Index yang ada di grafik kanan atas masih menunjukkan tren positif di angka 125 di bulan Januari kemarin. Jadi masih ada kenaikan yang lebih tinggi semenjak pandemi. Dan juga dari Bank Sentral sendiri melihat Consumer Confidence Index akan tetap di atas 100%, yaitu mengindikasikan optimis untuk di 2024. Untuk konsumsi rumah tangga, kita lihat masih tetap resilient ya, walaupun dengan pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya. Kami juga melihat perbedaan dari pendapatan middle to lower dan juga middle to upper, pertumbuhan pendapatannya yang tidak proporsional. Ini dikarenakan ada tekanan inflasi dan juga subsidi pemerintah, serta ada perubahan pengeluaran konsumen. Kemudian dari yang perubahan pola pengeluaran konsumen ini juga dikarenakan ada segmentasi umur dari demografi Indonesia yang sekarang telah didominasi yang telah disebut seperti tadi banyaknya milenial dan juga untuk Gen Z. Next. Ya, kemudian untuk kenaikan dari disposable income dari masyarakat menjadi juga salah satu indikator naiknya middle income segment dari lower segment. Jadi dengan ekonomi yang bertumbuh dengan stabil juga menaikkan daya beli masyarakat. Jadi pertumbuhan ini dari disposable income per kapita juga masih naik dari tahun ke tahunnya. Kemudian tetap perlu adanya waspada dari tekanan ekonomi secara nasional ataupun global untuk tetap memperlihatkan tren yang naik dari tahun ke tahun. Untuk kenaikan upah minimum, walaupun di 2024 ini akan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, namun laju inflasi telah lebih rendah daripada tahun lalu dan juga lebih terkontrol. Jadi hal ini dapat berdampak kepada retailer yang mengakomodasi jenis konsumennya, seperti yang dari middle to lower dan juga middle to upper. Kemudian kenaikan yang lebih rendah ini juga salah satu berita positif untuk retailer karena dapat mengurangi pengeluaran yang sifatnya berdasarkan gaji, karena sifat alaminya dari retailer memang banyak pengeluaran untuk gaji karena karyawan yang banyak. Ya, next. Untuk siklusnya itu retailer memiliki seasonality dari second Q dan juga fourth Q. Ini dikarenakan adanya libur akhir tahun dan juga libur lebaran. Jadi dari grafik dapat dilihat dari tahun ke tahun selalu menunjukkan kenaikan pada kuarter 2 dan juga kuarter 4. Tapi walaupun ada libur yang agak panjang di kuarter 2 dan juga kuarter 4, kami tetap melihat bahwa ini tetap menjadi challenge untuk beberapa perusahaan karena melihat ini pendapatannya tidak terdistribusi secara merata dari tiap kuarternya. Jadi perusahaan biasanya akan melakukan strategi dalam kuarter-kuarter yang memang lebih sensitif untuk masyarakat dalam membeli. Ya, next. Ini adalah salah satu dari coverage kami, yaitu S Hardware. Didirikan tahun 1995, menjadi salah satu leader untuk home improvement dan juga produk lifestyle. Dengan SKU yang lebih dari 50.000, mereka melayani rumah tangga dan juga melayani lifestyle yang berbeda-beda atau yang beragam. Sekarang ini S Hardware memiliki
sekitar 235 toko di 67 kota di Indonesia. Kemudian toko-toko dari S-Hardware ini terbagi menjadi S-Home Center, S-Hardware, dan juga S-Express. Untuk kedepannya, kita akan melihat S-Hardware ini memperluas wilayah penjualan mereka ke tingkat 2 dan juga ke tingkat 3. Next. Ya, dengan tadi yang baru saja disebutkan, mereka akan melakukan memperluas wilayah penjualan mereka dari tingkat kedua dan juga tingkat 3. Mereka itu rencananya akan membuka kurang lebih sekitar 10 toko di 2024. Tidak hanya akan membuka toko, mereka juga akan merenovasi dan memperbaiki toko-tokonya yang sudah ada untuk lebih baik dalam memberikan pelayanan pada pada konsumennya. Kita melihat bahwa ini akan berdampak positif untuk pertumbuhan SSSG-nya dari perusahaannya sendiri. Next. Secara penjualannya, kategori ini dibagi menjadi 3, yaitu home improvement, lifestyle, dan juga toys atau mainan. Nah, di mana penjualan ini masih tetap didominasi oleh home improvement ya, di sekitar 54% dari total penjualannya mereka. Kemudian secara wilayah masih didominasi oleh penjualan paling besar di wilayah Jawa, di luar Jakarta. Untuk SSSG-nya, Asus masih dalam tahap menaikkan SSSG-nya dengan melakukan efisiensi dan juga ekspansi ke depannya, hingga akan balik ke level pre-pandemi, jika dari yang kita lihat. Nah, hal ini didorong dengan melakukan berbagai inisiatif dan juga campaign seperti di Desember kemarin adanya campaign Bisa Kejadian dan juga didorong juga oleh libur akhir tahun. Next. Kemudian coveran kami yang satu lagi, dalam coveran kami itu adalah MAPI atau Mitra Adi Perkasa, yaitu memiliki jejak kaki yang ada di berbagai negara di Southeast Asia, di Asia Tenggara seperti Indonesia, Filipina, Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura, dan juga Kambodia. Kita melihat pertumbuhan MAPI ini akan memperkuat juga brandnya, dan juga di tahun 2023 kemarin, MAPI tetap menambahkan tokonya itu tidak hanya secara domestik di Indo, dan juga mereka menambahkan jumlah tokonya di beberapa negara di Asia Tenggara. MAPI juga memiliki portofolio yang sangat luas dari toko department store, fashion and beauty, activewear, dan juga food and beverage. Ya, terus juga kita bisa melihat bahwa dengan melakukan integrasi kemarin, di tahun 2022, konsumen itu memiliki leluasa dalam belanja di MAPI, yaitu dengan memberikan layanan secara aplikasi digital, menghubungkan banyak bisnis dari MAPI ini, dan juga didorong dari program reward-nya juga. Member MAPI ini sudah naik dari tahun ke tahun, dari 2020 hingga 2022, dengan kenaikan CAGR 35%. Next. Untuk pendapatan dari penjualannya ini masih didominasi memang dari daerah Jakarta. Namun untuk penjualan dari luar negeri masih memberikan prospek yang baik dikarenakan selalu bertumbuh dari tahun ke tahun. Kemudian untuk pertambahan tokonya masih bisa dilihat dari tiap quarter dan juga tiap tahunnya di 2023 kemarin. Kemudian untuk kita melihat MAPI ini memiliki daya recover yang lebih baik dibandingkan retailer lainnya saat pandemi. Ini dengan adanya brand persona yang lebih baik dan juga strategi dalam menanggulangi pandemi, mereka akan dapat mengembalikan penjualannya saat PPKM dibuka. Jadi dari 2 grafik di bawah dapat dilihat bahwa mereka memang paling cepat untuk membalikan penjualannya pasca pandemi. Next. Kemudian untuk kami memberikan rating trading buy dan juga buy dengan target price yang sama di 2.250 dan juga 950. Untuk MAPI kita berdasarkan 7 kali multiple atau plus 2 dari standar deviasi dari rata-rata 5 tahun EV/EBITDA-nya. Sedangkan untuk S-Hardware ada di 22,5 kali PE dari standar 5 tahun. Ya, terima kasih, sekian dari saya.